yaitu 274, masjid dan musala itu 113, gereja Katolik 18, dan pura 50 dan wihara 1. Nah, 5 agama di Kabupaten Sorong yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Sampai saat ini belum ada berkutu di Kabupaten Sorong. Nah, dari kerukunan toleransi sampai hari ini terbangun karena adanya moderasi beragama yang terus dikumandangkan oleh Bapak Menteri, sehingga hari ini di Kabupaten Sorong rasa nasionalisme yang tinggi sehingga telah terbangunnya kerukunan beragama dan toleransi beragama sehingga ini berjalan dengan baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada hari ini masih ada nama Bapak Kepala Kantor mengikuti satu kegiatan yang sangat penting bagi kita semua sebagai aparatur sipil negara, tapi juga sebagai honor, di mana lewat keputusan Menteri Agama nomor 1069/2021 tentang optimalisasi pelaksanaan jaminan kesehatan ketenaga kerja bagi guru, tenaga pendidikan, dan tenaga pendukung lainnya. Sesungguhnya Bapak Ibu kita tahu bahwa BPJS ini adalah merupakan badan hukum publik yang kedua memberikan perlindungan atau jaminan kepada para tenaga kerja, ya, dan tidak hanya kepada pegawai, tetapi sebagai masyarakat berhak untuk mendapat perlindungan. Nah, ada 3 hal ya di dalam Impres nomor 2 tahun 2021, ada 3 manfaat daripada BPJS itu. Pertama, dia memberikan perlindungan atau jaminan kecelakaan kerja. Nah, yang kedua, jaminan kematian, dan yang terakhir jaminan hari tua. Nah, pada pagi hari ini kita akan mengikuti sosialisasi hari ini sehingga diharapkan Bapak Ibu pasti sudah tahu bahwa BPJS sudah lama sudah berlaku ya. Tapi sampai hari ini kita belum tahu apa manfaatnya, apa tujuannya. Ya, sehingga pada hari ini sebagai pimpinan wakil kepala kantor kami terima kasih atas sebuah prakarsa yang baik dari teman-teman Biro Perencanaan Pusat kerjasama dengan BPJS Kerja Pusat melalui BPJS Sorong hari ini melakukan satu agenda ini yang bertujuan untuk membantu kita semua, ya, khususnya sebagai guru, sebagai tenaga pendidik, tapi juga sebagai honorer, tetap juga sebagai masyarakat luas. Ini kita bekerja, tapi kita tidak tahu kita bisa aman atau tidak. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, BPJS itu merupakan bagian yang membantu kehidupan kita. Ketika kita bekerja, kita mengalami kecelakaan ringan atau berat, cacat atau meninggal, tidak ada asuransi. Maka BPJS ini bertujuan untuk membantu masyarakat untuk melihat tentang perlindungan, terutama dengan jaminan. Saya harapkan kepada Bapak Ibu sekalian, hari ini manfaatkan waktu yang baik untuk teman-teman dari BPJS Biro Perencanaan dan Sosialisasi KMA 1069/2021 tentang optimalisasi jaminan atau tenaga kerja ini supaya kita lebih baik, sehingga kita semua terlibat langsung untuk ada dalam badan BPJS tenaga kerja ini. Sehingga untuk regulasi tenaga pendukung lainnya dalam hal ini adalah non ASN, karena perlu kita pahami bersama bahwa
ASN sesuai regulasi pemerintah yang berlaku adalah di perlindungan untuk kecelakaan kerja, kematian, termasuk tabungan adalah di PT Taspen. Tapi untuk teman-teman non ASN, kadang sebutannya memang beda-beda, ada yang honorer, ada yang tenaga pendukung, ada yang non ASN. Pokoknya di luar ASN itu adalah perlindungan BPJS tenaga kerjaan lah yang melaksanakan program-programnya ada 4: jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, termasuk jaminan pensiun. Kalau Pak Burda pasti ada jaminan pensiun, tapi bagaimana dengan teman-teman yang non ASN? Negara sudah mengatur Bapak Ibu sekalian untuk manfaatnya sama, haknya sama, sudah selesai mengabdi, tetap nanti akan mendapatkan yang namanya pensiun. Kalau ngomong-ngomong pensiun Bapak Ibu sekalian, saya suka ingat pesan almarhum bapak saya Pak Burda. Per Juli 2015 BPJS Kesehatan Ketenagakerjaan menyelenggarakan juga yang namanya jaminan pensiun. Akhirnya terjawablah pesan almarhum bapak saya, Budi Susanto, anaknya almarhum bapak saya itu mendapatkan pensiun nanti insya Allah kalau sudah masa kerjanya sudah selesai. Sehingga terbit regulasi regulasi baru tidak lain dilakukan memang khusus untuk memberikan perlindungan kepada teman-teman non ASN khususnya GTK, guru dan tenaga pendukung lainnya. Beserta pemerintah kabupaten kota memastikan seluruh GTK pada madrasah, pada ponpes, satuan pendidikan keagamaan Islam dan satuan pendidikan keagamaan yang lain terlindungi dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Terinfo tadi pas ngobrol-ngobrol dengan tenaga kerja, kalau kita sering sebut adalah tenaga kerja atau pegawai yang sudah dilindungi. Ini ada kenaikan atau peningkatan 10,22% dibanding dengan angka Desember 2022. Kalau dibanding dengan Desember 2021, 23%. Harapannya tentunya di tahun 2023 ini tingkat pertumbuhan peserta tingkat yang sudah kita lindungi bisa sama minimal 23,53%. Jadi di semester 2 tahun 2023 ini harapan kita ada penambahan kurang lebih 60.000 GTK pendukung lainnya di lingkungan peminat bisa menikmati layanan atau menikmati perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Instruksi Presiden nomor 2 2021 terkait dengan optimalisasi pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Itu amanah itu ke kementerian lembaga, termasuk ke kepala daerah, ada gubernur, ada bupati, wali kota. Instruksi itu, optimalisasi itu bentuknya adalah penyelenggaraan, termasuk regulasi yang perlu disusun sehingga jaminan sosial bisa terjadi. Nah, di mana tindak lanjut tadi Impres itu Kemenak sudah sinergi dengan kita PKS. Kemenak juga menerbitkan surat edaran untuk optimalisasi perlindungan khususnya di lingkungan guru, tenaga pendidik dan tenaga pendukung. Kita tahu di Kemenak kan ada lembaga pendidikan yang jumlahnya banyak, baik itu yang dari lembaga pendidikan Islam, lembaga pendidikan Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Kalau untuk realisasi atau yang sudah terlindungi kan memang tadi secara data, kalau secara detail juga nanti bisa dikonfirmasi kembali 15%, artinya masih 85% belum ya? Belum. Nah, upaya-upaya itu ternyata sudah dilakukan dengan keluarnya KMA 1096/2021.
Walaupun di dalam perkembangannya juga ada rencana perubahan KMA yang akan keluar di 2023 ini. Nah, sama sih untuk perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di lingkungan pendidikan. Kalau realisasi di Bina, kalau Pendis kan pendidikan Islam, kalau yang di Kristen Katolik itu justru sudah 100%. Ada beberapa yang masih belum, khususnya yang di Bina Islam. Ada kendala Pak yang dihadapi Pak? Kendalanya satu, memang informasi atau regulasi baru ini kan memang belum semuanya tersosialisasi. Nah, makanya nih bantuan teman-teman media juga untuk bisa menyampaikan ke masing-masing pembacanya, masing-masing pendengar setianya dari RRI bisa tahu bahwa ternyata ada KMA yang khusus mengatur untuk proses-proses pendaftaran perlindungan bagi guru tenaga pendidikan. Jadi pastinya pengennya 100% karena kita ditarget pemerintah untuk universal work coverage. Tapi memang di tahun ini secara nasional kita diberikan amanah oleh pemerintah untuk melindungi 46 juta pekerja. Kalau kita bandingkan dengan data BPS Angkatan Kerja yang jumlahnya 96, artinya kurang lebih 50% harus dilindungi di tahun ini. Nah, di dalam 46 juta itu termasuklah yang dari lingkungan atau ekosistem Kementerian Agama. Kami dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, kebukaan kegiatan sosialisasi keputusan Menteri Agama nomor 1069 tahun 2021 tentang optimalisasi pelaksanaan jaminan sosial Barat secara resmi saya buka untuk dilaksanakan dengan menerai kebutuhan 5 kali.